Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anugrah Putra Dewa, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas AK 509, program studi akuntansi PJJ. Kali ini untuk mata kuliah analisa sekuritas dan portofolio, saya akan memaparkan hasil rangkuman saya atas sebuah jurnal, yaitu jurnal dengan judul analisis portofolio optimal saham yang terdaftar di IDX BUMN 20 Bursa Efek Indonesia. Jadi mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Ikhwani Saputra. Ini adalah eh, jurnal yang saya review. Jadi jurnal ini diterbitkan eh, dalam rangka National Conference on Accounting and Finance dengan judul analisis portofolio optimal saham yang terdaftar di IDX BUMN 20 Bursa Efek Indonesia, ditulis oleh Andre Kusuma Adiputra, Poli Indrayanto, Eko Krismawan, Nabila Eka Meilaretya dari Universitas Respati Yogyakarta. Objek penelitian dari jurnal ini adalah saham-saham yang ada di IDX BUMN 20 di Bursa Efek Indonesia tahun pengamatan dari Mei 2018 hingga Mei 2021. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun kurang lebih. Masalah penelitian dari jurnal ini adalah bagaimana menentukan kombinasi saham yang dapat membentuk portofolio optimal di antara saham IDX BUMN 20. Jadi portofolio efisien ini jika suatu beberapa saham memiliki tingkat risiko yang sama, memberikan tingkat keuntungan yang tinggi atau menghasilkan tingkat keuntungan yang sama namun dengan risiko yang lebih rendah. Jadi portofolio optimal ini merupakan sesuatu yang unik dari investasi aset yang berisiko. Jadi investor yang realistik akan melakukan diversifikasi atas saham-sahamnya, investor rasional yang melakukan analisis sebelum berinvestasi. Jadi investor melakukan diversifikasi dalam berbagai portofolio dikarenakan hasil yang diharapkan dari tiap jenis sekuritas dapat saling menutup. Uh, Lalu tujuan dari penelitian ini ada tiga secara garis besar, yaitu mengetahui kombinasi saham yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal. Yang kedua, mengetahui proporsi masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal, lalu menentukan besarnya return ekspektasi portofolio dan risiko portofolio dari portofolio optimal tersebut. Metode penelitian yang digunakan ini menggunakan model indeks tunggal sebagai metode analisis portofolionya. Jadi metode indeks tunggal ini dicetuskan oleh William F. Sharpe tahun 1963, merupakan penyederhanaan dari model Markowitz. Model indeks tunggal ini menjelaskan hubungan antara return dari setiap sekuritas individual dengan return indeks pasar yang dapat digunakan untuk dasar menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan portofolio. Jadi bukti empiris menunjukkan bahwa semakin banyak jenis saham yang dikumpulkan dalam portofolio, risiko kerugian saham yang satu dapat dinetralisir dengan keuntungan saham yang lain. Jadi hasil penelitiannya itu apa? Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan listing di BI, dan sampel ini adalah perusahaan yang terdaftar di IDX BUMN 20. Jadi pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Tahap pertama yang dilakukan adalah menghitung expected uh, expected return. Jadi setiap perusahaan sampling dihitung expected return-nya, dan yang negatif akan dieliminasi terlebih dahulu. Lalu menghitung excess return to beta atau ERB, adalah rasio yang mengukur kelebihan pengembalian sebuah aset di atas tingkat bebas risiko per unit risiko yang tidak dapat diversifikasikan. Jadi saham yang masuk ke dalam portofolio optimal adalah saham yang mempunyai XIRB lebih besar atau sama dengan nilai cut off point-nya. Jadi ada 4 perusahaan yang masuk, yaitu ANTM, TINS, PTBA, dan BBRI. Jadi setelah 2 tahap tadi masuk ke tahap ketiga,
yaitu menentukan proporsi saham. Jadi berapa masing-masing besaran saham yang dimiliki oleh investor tersebut. Jadi eh, dari hasil perhitungan setiap saham berikut adalah proporsinya. Yang pertama ANTM sebesar 65%, lalu TINS sebesar 29%, PTBA 2%, dan BBRI 0,5%. Jadi hasil persentase dana terbesar adalah alternatif investasi yang baik dan dapat membentuk portofolio optimal karena menurut perhitungannya mempunyai ERB lebih besar dari CI-nya. Lalu berikutnya menghitung expected return portfolio. Ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengembalian yang akan diperoleh dari portofolio yang terbentuk. Sedangkan risiko portofolio dapat diketahui dengan menghitung variabel portofolio terlebih dahulu dari portofolio tersebut. Jadi portofolio optimal yang terbentuk akan memberikan expected return sebesar 4,49% dengan risiko portofolio sebesar 0%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko individual dapat diperkecil dengan membentuk portofolio akibat dari adanya diversifikasi. Lalu penelitian ini juga memberikan panduan bagi investor agar memilih saham yang masuk dalam portofolio optimal. Jadi sekian rangkuman jurnal review dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan keuntungan bagi para investor yang baru akan memulai di pasar saham. Terima kasih.